Mas Joko, apa kabar? Alhamdulillah, saya Lama ya kita nggak ketemu ya. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Nih. Jadi kita kawan lama ya. Ya. Jadi Jenengan itu pernah jadi atasan saya. Waktu saya di kabupaten. betul. Nah, betul. Jadi ceritanya kan tahun 2003 ya, panjenengan. Jadi berarti 3 periode ya di KPU ya. 3 periode, 2 periode di kabupaten, 1 di provinsi. Dan ketua semua ya. Ketua semua. Ya saya kan bergabung di KPU tahun 2004. Dapat penugasan dari gubernur untuk menjadi Kasubag Teknis Penyelenggara. Betul. 2004-2006. Terus ditarik lagi ke Pemprov. Tahun 2010 saya balik lagi jadi sekretaris KPU. Panjenengan masih ketua ya. Jadi istilahnya atasan tapi juga bukan. Saya memfasilitasi komisioner. Senior saya ya, gitu boleh. Begini Mas Joko. Saya juga heran, penasaran. Panjenengan kan jadi penyelenggara pemilu itu kan sudah lama ya, sudah pengalaman. Kelasnya sudah konsultan. Nah sekarang terjun, kemarin penyelenggara, sekarang jadi pemain. Nah itu bisa cerita iya itu Mas. Sebenarnya saya ditahan beberapa teman, termasuk pimpinan daerah provinsi, jangan pulang ke kampung. Jangan pulang. Tetapi saya melihat kalau saya di sana terus, nanti di kampung, teman-teman di kampung itu, Mbok Mas pulang ke Wonogiri, yuk kita diskusi apa yang kita perbuat, yang bisa kita perbuat untuk Wonogiri. Karena banyak persoalan. Jadi Wonogiri itu termasuk daerah yang perantaunya cukup banyak. Betul. Dan ini nggak ada yang mengelola. Ya. Bahkan potensi di Wonogiri juga relatif tidak banyak dikelola. Contoh 5 tahun terakhir saja kita tidak melihat apa-apa di Wonogiri. Untuk maksud saya, misalnya untuk investasi dan sebagainya tidak ada. Nah kami kembali ke Wonogiri pada waktu itu dengan niatan ya siapa tahu bisa membantu teman-teman di sinilah, membantu Wonogiri. Kalau masalah pekerjaan ya nanti nyari-nyari lah. Saya meyakini Tuhan pasti akan ngasih rezeki dimanapun. Bahkan ketika banyak teman dari KPU provinsi di seluruh Indonesia rata-rata masuk ke komisaris BUMD, BUMN, saya itu nggak tertarik, tidak tertarik. Makanya saya kembali ke desa, kemudian minta izin ke LPTP. LPTP itu lembaga pengembangan teknologi pedesaan. Saya itu dianggap lah gitu senior konsultan adalah di sana, di lembaga pengembangan teknologi pedesaan. Tapi konsentrasi kita itu di pemberdayaan masyarakat. Makanya dari dulu saya itu sebenarnya dosen di luar Jawa. Saya keluar, saya terus masuk ke World Bank. Sejak saat itulah saya bergelut di dunia namanya pemberdayaan masyarakat. Dan itu cukup lama, cukup asik gitu. Meskipun kalau orang mengatakan kadang dapat kontrak, kadang tidak. Tetapi saya menikmati saja gitu. Bahkan kembali dia menikmatilah kondisi saat ini. Nah saat sekarang menjadi peserta itu bukan karena apa-apa. Serius, orang mengatakan ini tenanan apa ora. Nah, betul. Saya katakan ini serius, Mbak. Makanya saya mencari pasangan yang mau diajak serius untuk memperbaiki Wonogiri. Apakah sekarang tidak baik? Sudah baik, tetapi saya meyakini masih bisa jauh lebih baik. Sedikit tak potong, kenapa jadi orang nomor 2? Maaf. Pertimbangannya apa? Saya ingin bisa berpikir. Kemudian saya punya tim nanti bisa untuk kajian untuk Wonogiri. Kalau saya langsung di AD1, maka saya akan terjebak persoalan teknis dan protokol masa kebijakan. Makanya saya perjanjiannya dengan AD1 dengan calon bupati itu nanti saya akan nyiapkan semuanya, silakan diambil kebijakan, dan nanti meskipun ada dinas teknis tetapi tetap harus ada mengelola. Saya sering katakan apapun programnya, sekecil apapun itu harus ada 2 hal. Satu, harus berangkat dari gagasan. Betul. Itu jelas. Yang kedua, harus jelas argumennya. Gitu loh, supaya ketika kita berbicara output, outcome itu tidak sekedar tulisan output atau outcome, betul-betul ada efeknya lah gitu. Itu yang kemarin memotivasi saya disuruh nomor 1 juga. Ya meskipun faktor biaya betul. Tetapi saya memang saat ini saya ingin mencoba mendorong ini betul-betul bisa terlaksana. Kalau nanti semua bercita-cita menjadi nomor 1 dan nanti kalau sudah dikuasai, itu bahaya nanti. Tidak ada teman diskusi lah. Saya rasanya lebih enjoy kalau kumpul, diskusi, wedangan bareng-bareng gitu. Nanti kalau saya terpilih jadi wakil bupati, kira-kira ya begitu.
kajiannya apa, hasilnya apa, bersama dinas teknis, ini bisa dieksekusi enggak? Argumennya apa? Ada enggak pengalaman empirik yang, contoh misalnya begini, kita itu punya kawasan selatan, yang kawasan kars, persoalan utamanya air. Betul. Kalau kita menaikkan ke atas air ini harus kita menyiapkan instalasi dari bawah, sungai bawah itu ke atas saja, itu butuh kurang lebih 50 miliar. Itu dengan instalasi mencakup kurang lebih 3 kecamatan di selatan. Nah, hal yang menarik menurut saya, kalau 50 miliar itu untuk selamanya, kenapa tidak? Tidak. Yang selama ini sekali tapi tapi begitu sampai di atas ini juga harus dipikirkan. Betul. Saya selalu mengatakan ini nanti ada investor kalau sudah naik, ngapain kalau sudah ada naik mikir investor? Masyarakat bisa melakukan sendiri. Contoh, begitu saya di sini saya mencoba mencari bantuan-bantuan ke Pemda, bukan keluar ke Pemda, tetapi minta izin dikelola, namanya air. Nah di sini sekarang air alhamdulillah bersih, selalu saya kontrol tentang apa kandungannya. Gitu. Yang kedua kalau labanya terlalu tinggi tarif saya turunkan. Gitu. Kalau kurang dinaikkan sedikit, turunkan itu. Dan seluruh biaya pemasangan kita berjanji akan kita kembalikan. Semuanya untuk di masyarakat dan itu berjalan dengan bagus. Kalau ada macet rame-rame saling membantu gitu. Dan ini enak. Contoh ya sampai sekarang saya punya kas selama setahun ini di atas 15 juta. Itu aja sudah kita turunkan listriknya, tarifnya. Dan 1 meter kubik kita hanya Rp1.000. Itu bisa dapat laba banyak. Nah kalau itu dikelola oleh nanti dikomersialkan, nanti kasihan masyarakat. Gitu loh. Kita sudah punya, saya punya 2 sumber. 1 sistem gravitasi gunung, 1 kita ambil sumur air tanah. Gitu. Itu cukup, itulah keinginan-keinginan itu yang saya kira. Dan yang kedua, kita ingin mengembangkan usaha-usaha produktif sebagai alternatif sumber pendapatan. Betul. Kita daerah tandus ketika kemarau. Kalau kita tidak mendorong masyarakat atau pemuda khususnya membangun kegiatan produktif untuk menambah atau sebagai alternatif sumber pendapatan, ya nanti orang itu akan terjebak. Contoh misalnya di bidang pertanian. Tak ada hujan, paling banter 2 kali setahun dia tanam. Kalau di sela-sela ini dia tidak bisa menciptakan kegiatan produktif sebagai alternatif sumber pendapatan, ya nanti akan selamanya akan meninggalkan kemiskinan ini. Karena kemiskinan itu ada 2, 1 struktural, 1 kultural. Nah, ini yang harus kita bangun. Itu kira-kira yang melatar belakangi itu. Contoh misalnya, orang mungkin tidak menyangka saya itu punya induan lele, ada yang usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 7 tahun ada. Ketika yang membutuhkan, langsung kita siapkan. Semalam saja mereka sudah ribuan, nanti sudah sekitar seminggu, dia bisa ambil bawa. Silahkan saja. Gitu. Dulu saya di sini ada ternak kalkun, itu saya pagari keliling, alami. Silahkan yang mau ambil gitu. Saya tidak menjual. Kemudian termasuk yang lain itu, tapi kolam saya 11 saya tutup, karena udah bocor terus. Ini bergerak terus karena kebutuhan protein seperti gerakan makan ikan itu kalau tidak kita siapkan yang mau dimakan apa? Hanya gerakan makannya, tapi kan nggak ada. Nah ini kita siapkan. Contoh terdekat misalnya di sini, saya itu udah mendorong masyarakat di sini cabai di polybag. Saya sudah 2 tahun tidak pernah beli cabai. Ya itu di belakang tadi di samping sedikit, itu ya. Hanya sedikit, total itu hanya 15. Luar biasa. 15 pohon. Tapi lingkungan sini semua bisa ngambil tanpa pernah habis. Caranya satu saja. Malah siklusnya berjalan terus ya. Cabai itu kalau sudah lewat maghrib malam, meskipun sedikit, kalau istilah di sini orake tangguhannya panyop, disemprot tanahnya. Makanya kita siapkan air. Dan sekarang berjalan. Banyak di sini. Kemudian pandemi juga membawa hikmah. Banyak di sini kemudian kreatif membuat roti. Banyak makanan yang saya bawa ini semua, itu semua produk di sini. Dan sekarang sudah masuk ke minimarket dan sebagainya. Yang mereka dulunya belum pernah menyentuh itu, nyatanya bisa. Ya meskipun saya sendiri orang Jawa bilang iso ngomong ning iso nglakoni. Karena saya sering berkecimpung di pemberdayaan masyarakat, tapi saya tidak bisa memberdayakan diri sendiri lebih. Terus begini Mas Joko, konsep tadi luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya berarti ada kecenderungan fenomena wakil ya, orang kedua itu menjadi ban serep itu untuk
untuk konsernya Mas Joko sampai tidak bisa. Tidak bisa karena ya. perjanjian saya buat dari awal. Tidaknya ban serep itu ya, aja. Kalau tidak mau saya tidak maju. Gitu loh. Kalau tidak mau tidak maju. Dan kalau saya diserai dinas harus dinas yang sejenis gitu lah. Sejenis yang harusnya karena pengalaman pemberdayaan masyarakat ini. Contoh misalnya salah satu persoalan kita, musrenbang memang dari bawah. Betul. Tapi ingat sekarang BPD, LPM, aparat itu semua terpolitisir oleh kekuasaan partai politik. Nah, ini bagaimana pemecahannya? Kita harus mendorong namanya partisipasi. Sekecil apapun partisipasi masyarakat akan mampu memberdayakan dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Saya punya program namanya setiap RT kita siapkan stimulan 10 juta per RT. Per RT. Jadi kalau satu lingkungan itu di Wonogiri rata-rata satu lingkungan itu 3 RT. 3 RT ke atas. Artinya paling tidak satu lingkungan itu dapat 30 juta. Per klaster-klaster begitu ya. Dan sumbernya APBD. Tanpa menyentuh APBDes. Dan saya sudah membuat perjanjian dengan Pak calon bupati, kita tidak boleh melakukan intervensi terhadap APBDes. Sekali mengintervensi, maka nanti birokrasi akan katut namanya politisasi. Betul. Saya ingin coba itu. Sampai sekarang pikiran saya seperti penyelenggara, belum bisa seperti peserta. Sekarang pertanyaan begini, itu luar biasa. Itu kan nanti ditentukan oleh suara, Mas Joko. Betul. Vote. Ya. Nah, pertanyaannya menggelitik, lawan incumbent. Ya. Nah, strateginya dengan pengalaman yang sebagai konsultan, survei, kecenderungan pemilih dan sebagainya, pasti kan kira-kira apa itu incumbent loh Mas? Iya betul, petahana dengan didukung 39 kursi, saya hanya 11 kursi. Luar biasa. Jadi gini, sejak pemilu 2009, suara partai itu dibangun oleh loyalitas individu caleg. Nah itu, artinya caleg ini menjadi taruhan untuk mendapatkan itu. Lalu bagaimana caranya? Saya kira untuk teknisnya itu rahasia dapur gitu, untuk teknisnya. Tetapi di lapangan tentunya kita mendorong atau mengajak dan meminta mengkampanyekan ke masyarakat tentang program kita. Karena 10 juta ini tidak berhenti di RT. Pertanyaan berikutnya, Jok, nek RT wis 10 juta, desa kok apakan? Nah, kecamatan diapakan, kabupaten dikapakan, supaya program depolitisasi ini bisa sampai ke bawah. Jadi 10 juta ini hanya angka di RT, tapi naik satunya nanti tidak mengintervensi. Yang kedua adalah pemberdayaan ASN. 15 tahun saya ngelola di KPU, salah satu tugas berat, jangan pernah pengalaman di sekretariat, adalah mengelola SDM. Betul. Karena orang yang masuk pada saat itu belum tentu punya kompetensi sesuai dengan kebutuhan di KPU. Betul. Itu yang akan kita kembalikan. Karena tahu persis di lapangan, ngalami. Nah sekarang untuk APBD terutama, untuk mendukung itu kira-kira itu Wonogiri kan sangat luar biasa ya. Cukup. Apalagi ada waduk, mau diapakan itu Mas Joko biar tadi itu konsekuensi dari 10 juta per RT tadi itu kan harus disediakan dan tidak mengganggu konstelasi yang lain. Betul. Termasuk APBDes itu ya. Betul. Gimana gitu Mas Joko? Jadi yang pertama nanti untuk menangani 10 juta ini nanti akan kita buatkan sistem dan kelembagaan perekonomian yang berbasis kerakyatan sampai tingkat kabupaten. Saya sudah wanti-wanti kalau nanti terrealisasi maka satu, kalau itu digunakan untuk pemberdayaan dalam hal ini pengembangan masyarakat dalam hal simpan pinjam, saya sudah pesan tidak boleh menciptakan rentenir baru di tingkat RT. Ini saya wanti-wanti. Bukan saya anti riba, bukan persoalan riba dan tidak riba. Tetapi orang miskin tidak bisa ditolong kalau masih kita mengadakan bunga. Itu yang pertama. Dan yang kedua nanti ditarik ke kabupaten, ke desa. Nanti desa akan secara leluasa, secara mandiri memikirkan penggunaan APBDes-nya untuk menopang ini. Nanti bisa saja suatu saat menjadi dana abadi di tingkat RT. Lalu bagaimana kecamatan? Kecamatan mengkoordinir, mengasistensi saja. Karena saat ini sekalipun dananya besar, kepala desa itu satu, tidak nyaman. Kedua, merasa tidak aman. Betul. Karena memang bukan kompetensinya. Sama lah, di KPU saya itu sejak pertama masuk, tidak pernah mau nyentuh namanya keuangan. Termasuk pilgub terakhir itu saya lempar ke kabupaten, provinsi sedikit nggak apa-apa. Yang penting pengadaan macam-macam saya tidak mau menyentuh serupiah pun. Karena bukan
kompetensi Kalau saya. itu saya tahu persis. Betul. Ketika saya jadi sekretaris, panjenengan jadi ketua KPU Wonogiri. Saya tahu persis. Iya. Terus sekarang pertanyaannya ini sedikit sensitif tapi tidak apa-apa karena saya lihat latar belakangnya Mas Joko di World Bank, pemberdayaan masyarakat, desa dan sebagainya. Itu kan integritasnya dipertaruhkan. Betul. Artinya apa? Lah sekarang pertanyaannya untuk korupsi lah. Ini kan nanti gimana ini? Kalau menghilangkan sama sekali mungkin, tapi konsep-konsep panjenengan gimana itu Mas Joko? Yang pertama mungkin perlu sampaikan, orang kalau saya ceritai tidak percaya. Bahwa saya dapat rekomendasi 3 partai itu gratis. Nah itu sebetulnya mau tanya tapi itu sensitif. Kami hanya berjanji membantu operasional di lapangan ketika dibutuhkan. Itu kan ongkos politik lumrah, bukan politik uang lah. Tapi tidak pakai karena mahar dilarang. Betul. Saya berjanji saya nggak mau pakai mahar. Panjenengan kan itu yang menolak dengan keras, tapi sekarang konsekuen apa enggak kan gitu? Iya itu saya lakukan itu. Kemudian juga yang kedua tentang money politik. Makanya ketika banyak yang namanya kelompok Karang Taruna, PKK, RT, RW, Pak Mbok kami siap mendukung, kami disiapkan bantuan meskipun kecil 1 juta, 2 juta ini. Tetapi ini money politik. Apalagi sampai bikin proposal, saya nggak mau. Sudah nggak mau. Iya, saya nggak mau. Di lapangan ini betul-betul kita dapat ada rontek, ada umbul-umbul, itu betul-betul bantuan dari orang lain. Saya tidak keluar serupiah pun, swear lillahi ta'ala. Saya tidak keluar serupiah pun untuk pencalonan ini. Mungkin orang nggak percaya. Nggak percaya. Tapi itu yang terjadi. Tapi kalau lihat integritas panjenengan ya mungkin ya kalau saya jadi percaya kan begitu. Iya, kalau ada bayaran lebih tinggi mungkin juga integritas kacau juga. Tapi saya berusaha semaksimal. Ini teman-teman partai ini sudah sampai sekarang pun juga tidak rewel terkait dengan teman-teman relawan jalan sendiri. Makanya di lapangan itu ada kaos warnanya macam-macam, desainnya macam-macam karena kita nggak desain. Itu ada kaos warna hitam, merah, tidak apa-apa karena saya merah gitu. Iya. Macam-macam itu di lapangan ya silahkan saja. Ada yang bikin kaos pilih Bupati Anyar, ada yang harjo, ada yang nyawiji nomor macam-macam. Ada yang tanpa tulisan apa-apa, tahu-tahu kelompok komunitas memancing kolam. Di sebelah dikasih angka 1 misalnya gitu. Tanpa menyebut apapun itu. Dan mereka bikin sendiri, dibagi sendiri. Inisiatif sendiri. Iya. Saya belum pernah bikin sampai hari ini. Jadi yang beramai-ramai itu bikin sendiri itu mereka itu. Banyak yang bikin sendiri. Mungkin orang tidak percaya. Tetapi itulah yang terjadi di diri saya. Kalau Pak calon bupati memang sebagian bikin karena beliau punya perusahaan kaos dananya, termasuk perusahaan untuk MMT itu. Tapi saya tidak. Pertama saya tidak punya modal, kedua ya saya tidak punya waktu lagi desain-desain itu. Tahu-tahu pulang dipasang gambar, di sana dipasang gambar. Lu kok banyak? Tadi dari sana Pak, ini suruh Pak P ini nanti mau dipasang di mana silahkan Pak Joko. Ini juga kemarin di ujung sana itu pati geletak itu tadi. Iya, itu belum dipasang karena memang baru datang, termasuk barang-barang cetakan. Insya Allah kita cukuplah tanpa harus menggadekan Wonogiri itu. Makanya tadi saya sampaikan, kami berani betul dengan mengungkapkan angka itu. Sudah melalui hitung-hitungan matang. Termasuk di dalamnya kami ingin mengembangkan partai. Bagaimana partai ini sebagai pilar utama demokrasi ini betul-betul berjalan antara eksekutif, legislatif, dan ini rakyatnya masyarakat, ini bisa tersambung, terwakili gitu loh. Bukan eksekutif, legislatif diskusi atau buat panggung sendiri, masyarakatnya nggak dapat apa-apa. Makanya kita terobos dengan sementara dengan 10 juta itu nanti akan kita tarik ke atas. Bagaimana? Termasuk misalnya DPRD harus bagaimana supaya dia bisa melayani atau memberikan akses tertentu terhadap yang namanya konstituennya. Apakah cukup dengan berharap ke bantuan Pemda? Mungkin bisa berharap gitu. Tetapi kalau berharap itu kan hanya partai yang punya kursi. Betul. Yang tidak punya kursi harapannya kemana? Nah ini kita dorong. Saya tidak berpikir partai kecil, partai besar. Itulah maka tadi saya sampaikan 11 kursi musul 39 kursi. Ya insya Allah lah kita tetap berjalan sesuai keyakinan, kita kampanye menawarkan program-program. Semua saya sampaikan. Terutama pendidikan, saya jujur aja belajar dari program Pak Gub terakhir. Ketika sekolah negeri swasta ternyata bisa dibantu dan ditangani, dikelola oleh pemerintah provinsi.
Loh kenapa tidak? Ini sebagai jurisprudensi. Di Wonogiri itu banyak sekolah SD, SMP, kemudian SD SMP khususnya yang swasta tetapi tersiok-siok. Betul. Nah ini kita nanti tidak bisa siapkan. Termasuk misalnya kemarin ada judul seragam gratis. Saya tidak sepakat. Nah itu kan dana APBD, APBN. Jangan ditulis gratis, wong itu hak mereka. Hak mereka. Ya gitu. Seperti itu kan. Kita ingin mengembalikan proses itu. Ya paling tidak itu mimpi saya dan Pak Hartanto itu bagaimana agar nanti Wonogiri itu infrastruktur politik ini tertata dengan baik. Semaksimal mungkin kami berusaha. Makanya nyuruh Sewu, sampai hari ini seluruh APK, alat peraga kampanye, pasangan Harjo tidak ada gambar partai. Tidak ada gambar partai. Luar biasa. Yeah. Pertanyaan terakhir, Mas Yeah. Joko. Mau dibawa kemana ASN Yeah. sekarang? Kita berandai-andai atau berasumsi mereka kan lebih ke petahana. Ya. Ya walaupun itu belum pasti, tapi paling tidak. Lah mau dibawa kemana nanti kalau Mas Joko kaitannya dengan korupsi tadi itu, kira-kira gimana? Kalau saya terpilih maka tidak ada kata dendam. Mereka bukan, memang ada pelaku tetapi juga korban sistem. Yes. Saya ingin mengembalikan birokrasi ini profesional. Profesional mulai dari sedang sampai ke bawah. Yang kedua, kita ingin mendekatkan mereka ke tempat kerja. Kalau misalnya ada guru, kita tekan dengan tempat kerja. Kalau terlalu jauh, maka nanti akan kita beri insentif dan wilayahnya luar biasa dalam ya. bentuk tukin. Contoh misalnya Paranggupito ke sana itu Karangtengah itu kan jauh. Harus kita beri tukin. Tukin konteksnya itu. Bukan kalau ribet berbeda. Tukin konteksnya itu supaya nanti yang bekerja di jauh ya dia tetap bahagia gitu. Bahagia. Gitu. Itu jadi pokoknya jangan dipolitisasi lah. Biar gini problem. Seperti saya itu selama 3 periode di KPU belum pernah saya itu mentransaksikan jabatan sekretaris macam-macam sampai tak dukung ya. Tapi nanti saya dukung lagi di periode berikutnya, enggak pernah. Enggak pernah. Dan saya orang yang tidak pernah mengganggu karir ASN, PNS. Saya selalu katakan dosa ini. Karena apa? Karena begitu kita ganggu karirnya, itu yang merasakan anaknya, istri atau suaminya, orang tuanya, tetangganya, dan secara sosial itu akan terhukum. Ketika orang mampu hanya karena beda politik, itu kemudian disingkirkan. Maka sering saya katakan, kalau seorang ASN hanya gara-gara beda pilihan, kemudian ditugaskan tidak sesuai dengan kompetensinya, maka itu kejahatan demokrasi. Betul. Itu saya kembalikan itu. Insya Allah saya meyakini betul. Makanya dua pasangan ini tidak ada yang dari partai. Pak Hartanto Purnawirawan Polri dan saya pensiun KPU. Saya dari awal karena saya mau mendampingi. Syaratnya calonnya bukan dari orang partai. Bukan saya tidak suka dari orang partai. Tetapi kita ingin exercise ini nanti bisa goal sampai 5 tahun. Saya nggak bercita-cita 2 periode, 3 periode, nggak. 5 tahun ini kita selesaikan. Kalau sistem kelembagaannya berjalan, insya Allah sustain nanti ke belakang. Begitu Pak Pujo. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko. Yeah. Semoga sukses. Amin, amin, amin. Integritas panjenengan menurut saya jadi modal. Insya Allah. Yeah, untuk tanggal 9 Desember 2020. Siap, insya Allah. Terima kasih. Yeah. Itulah perbincangan singkat dengan Joko Purnomo. Saya manggilnya Mas Joko. Maju dalam kontestasi pemilihan Bupati 9 Desember 2020. Terima kasih. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah.
Hingga kini Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.